Yang keempat, Presidium akan menyelenggarakan pra-MLB. Presidium akan menyelenggarakan pra-MLB di akhir September atau awal Oktober tahun 2024 dengan mengundang PWNU se-Indonesia atau yang merepresentasikan. Nanti semuanya kita undang. Yang kelima dan terakhir, ini keputusan dari Presidium tanggal 9 ini. Presidium telah memutuskan kepanitiaan pra-MLB dan MLB. Telah memutuskan kepanitiaannya, baik untuk pra-MLB maupun MLB. Teman-teman media yang saya hormati, hari ini seharian kita telah melaksanakan konsolidasi nasional persiapan menjelang pelaksanaan atau langkah-langkah lebih lanjut dari amanah Bangkalan untuk melaksanakan muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama, di mana sudah beredar argumentasi yang diantaranya adalah untuk dengan tujuan utama adalah untuk menyelamatkan NU Jam'iyah Nahdlatul Ulama agar kembali ke khitoh, kembali ke mandat konstitusi Nahdlatul Ulama, yaitu Qonun Asasi, ADART dan khitoh 1926. Oleh karena itu, ini saya nanti disampaikan poin-poinnya oleh Cak Rijal selaku perekam proses dan notulen dalam pertemuan hari ini di Cirebon. Selanjutnya saya selaku pemandu acara tadi selama acara musyawarah besar konsolidasi ini, saya persilakan kepada Cak Rijal Samsul Rijal untuk membacakan poin-poin tuntutan yang disepakati para ulama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai dan para sahabat media yang kami hormati, alhamdulillah para kiai telah melaksanakan kewajiban mulai dari amanat Bangkalan hingga pada pertemuan kali ini, dan ini menunjukkan keseriusan dari para kiai untuk menjalankan amanat penyelenggaraan muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama demi penyelamatan organisasi dan sekaligus untuk khitoh sebagaimana garis dan perjuangan yang telah dilandaskan oleh para muassis Nahdlatul Ulama. Untuk itu pertemuan 2 hari ini mulai tanggal 8 sampai dengan 9 pada hari ini kita telah membuat keputusan, yang keputusan ini adalah sikap dari para presidium. Di antaranya adalah satu, Presidium meminta kepada Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Umum untuk membekukan SK pencatatan dan pengesahan perubahan ADART NU dan kepengurusan PBNU sebagaimana tercatat dalam AHU 0001097 PTAH 0108 tahun 2024 yang telah beredar di media dalam waktu yang terakhir itu, dengan alasan pelanggaran berat yang telah dilakukan oleh PBNU. Yang kedua, Presidium mendelegasikan kepada satu Kiai Haji Fahmi Basha, Kiai Haji Ahmad Rosih, Kiai Haji Wahono, Kiai Haji Dimyati, Kiai Haji Solahuddin Azmi, dan Haji Ja'far Shadiq untuk silaturahim dan sekaligus mendatangi Kemenkumham dan menyampaikan permintaan Presidium untuk pembekuan SK Menkumham PBNU tahun 2024. Yang ketiga, Presidium membuat hotline pengaduan dan alhamdulillah telah menerima pengaduan, pendapat, kritik dan sekaligus saran selama 3 hari berlangsung ini dari 28 provinsi, 326 kabupaten kota atau PCNO kabupaten atau PCNO kota, dan sekaligus ada juga masukan dari 11 PCI pengurus cabang istimewa, ini sebanyak 11. Sebagian pengaduan, kritik dan sekaligus saran ini memberikan dukungan terhadap MLB dan meminta MLB disegerakan. Dengan demikian, hotline pengaduan tetap menerima pengaduan, pendapat, kritik dan saran dari struktural maupun kultural NU hingga batas waktu diselenggarakan
MLBNU tetap kita buka sampai pada penyelenggaraan untuk keperluan melengkapi dan sekaligus menyempurnakan data informasi dan sekaligus masukan dari PC dan PWNU. Yang keempat, Presidium akan menyelenggarakan pra-MLB. Presidium akan menyelenggarakan pra-MLB di akhir September atau awal Oktober tahun 2024 dengan mengundang PWNU se-Indonesia atau yang merepresentasikan. Nanti semuanya kita undang. Yang kelima dan terakhir, ini keputusan dari Presidium tanggal 9 ini. Presidium telah memutuskan kepanitiaan pra-MLB dan MLB. Telah memutuskan kepanitiaannya baik untuk pra-MLB maupun MLB. Yang pertama, memutuskan Kiai Haji Imam Jazuli, beliau sebagai ketua steering committee. Yang kedua, Kiai Haji Abdus Salam Shohib sebagai sekretaris SC1, Kiai Haji Agung Irawan sebagai sekretaris 2. Sekaligus memutuskan Kiai Haji Imam Baihaqi, beliau ini sebagai ketua OC, Organizing Committee, pelaksanakan pra-MLB maupun MLB. Sekaligus Kiai Haji Fahmi Basyah, beliau ini sebagai sekretaris OC, dan sekaligus Insinyur Nasruddin, beliau ada di belakang, ini sebagai bendahara pra dan sekaligus MLBNU. Itu 5 keputusan yang telah disepakati, di samping berbagai hal terkait dengan soal identifikasi masalah pelanggarannya dan sekaligus langkah-langkah yang dilakukan oleh Presidium dalam waktu dekat menjelang MLB, semua kita bicarakan di sini. Tapi keputusan ada 5 itu. Untuk itu kami persilahkan nanti para sahabat wartawan atau media untuk menanyakan dan beliau akan membantu untuk menjelaskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal telah membacakan poin-poin kesepakatan para ulama tadi dalam rapat konsolidasi. Selanjutnya dipersilakan jika ada yang masih ingin dipertanyakan atau diperdalam lebih lanjut. Intinya adalah langkah-langkah ini merupakan dukungan yang semakin menguat dari bawah. Hampir setiap hari HP kita masing-masing ini mendapat WA maupun telepon dukungan dari lapisan Nahdliyin di bawah, baik ada yang dari struktural maupun yang non struktural. Mereka sebetulnya betul-betul sudah merasa resah dengan situasi NU hari ini dan menginginkan perubahan mendasar. Ada restrukturisasi yang hanya bisa dilakukan dengan muktamar luar biasa. Dukungan terus mengalir sehingga kita semakin yakin, semakin mantap untuk melangkah bahwa ini merupakan amanah dari warga Nahdliyin, selain juga amanah dari para kiai sepuh yang juga kebetulan sudah memberi restu kepada kita untuk melangkah lebih lanjut, dan kita yakin untuk melakukan itu. Itu saya persilakan, monggo. Dari mana? Khalid Pak, dari Net TV. Saya ingin dari Net TV. Mungkin kebijakan apa yang diperlukan adanya MLB ini secara rinci gitu? Apa kebijakan PBNU apa yang dijelaskan lagi gitu? Pelanggaran apa yang menurut ini perlu dibukukan MLB? Iya. Sudah. Sedikit nanti ditambahi Carijal karena ya data tentang pelanggaran ADRT-nya bahkan pasal per pasalnya sudah diidentifikasi, terutama dalam nanti semua media dikasih ini. Dikasih ini, di sini lengkap argumentasinya. Jadi kita sudah menangkap pelanggaran itu baik pada tataran mandat konon asasi. Banyak pelanggaran-pelanggaran di ADRT di pasal-pasal. Nanti bisa dibaca di situ yang sudah teridentifikasi pasal-pasal apa saja yang sudah dilanggar, termasuk terutama adalah yang terakhir tentang Khitoh Nahdlatul Ulama 1926 yang itu merupakan bagian juga dari ADRT yang itu secara nyata dan terang benderang dilanggar oleh PBNU. Mungkin Pak Jafar bareng. Oh, Pak Jafar mana? Banyak sekali keluhan, keresahan di struktur-struktur NU
bahkan di ulama-ulama NU sebagai basis moral NU, adanya pemecatan, adanya caretaker kan gitu, yang semua itu dilakukan tanpa melalui proses organisasi secara sempurna begitu, atau secara terbuka dan transparan, dan sudah jauh melenceng atau jauh meninggalkan budaya-budaya KNU-an, yaitu mengedepankan tabayun begitu. Nah, ini banyak sekali keluhan-keluhan. Apa yang kita sampaikan ini adalah hasil dari refleksi presidium yang kemudian kita uji di dalam hotline yang sudah kita sampaikan ke publik. Ternyata hotline itu pun merespon hal yang sama dan dikuatkan oleh pendapat atau saran-saran dari beberapa ulama-ulama NU, selaku terutama ulama-ulama pesantren sebagai pendiri daripada Nahdlatul Ulama ini. Jadi itu sahabat-sahabat mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai ulasan awal apa sebenarnya pelanggaran berat itu. Ini dari nambah. Yeah. Menambahkan dan sekaligus menegaskan ya, pertama bahwa telah disampaikan oleh Kiai Haji Imam Baihaqi bahwa semua sudah ditulis dalam risalah Bangkalan ini secara keseluruhan. Ini kami sempurnakan melalui pengaduan atau hotline, dan hotline ini dari ratusan yang telah masuk ini kami simpulkan ada 4 pelanggaran yang menurut publik atau kultural dan struktural NU itu melalui hotline itu disampaikan pada kami. Yang pertama ini PBNU dinilai melanggar Hito An-Nahdiyah. Hito ini salah satu dari konstitusi NU. Di samping yang utama itulah Qonun Asasi yang dibuat oleh Mbah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang itu adalah memuat pokok pikiran, gagasan, batin, dan jiwa yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan sekaligus asar. Itu landasan etik dan sekaligus landasan ilmiah dan sekaligus penegasan tentang kekompakan dan kesatuan Nahdlatul Ulama. Bahwa kemudian karena pelanggaran Hito ini yang artinya PBNU lebih aktif berpolitik dan sebagainya, itu membuat perpecahan dan lain sebagainya. Itu adalah logika salah satu ini, tidak kami jelaskan lebih jauh. Yang kedua, ini pelanggaran yang disampaikan oleh melalui hotline ini dan sekaligus menyempurnakan kajian kami adalah PBNU dinilai intervensi terhadap pansus haji oleh DPR RI ini kan. Ini menimbulkan gaduhan sendiri, terutama tuduhan dari pengurus PBNU bahwa pansus ini dinilai sebagai sentimen pribadi politisi kepada NU yang itu dilembagakan melalui kelembagaan DPR RI melalui mekanisme pansus itu, dan itu salah satunya, dan itu membuat gaduhan dan sekaligus menimbulkan perpecahan dan sebagainya ke bawah. Itu yang kedua. Yang ketiga ini adalah PBNU dinilai ini telah merubah wajah Jam'iyah menjadi korporasi industri ekstraktif sumber daya alam, dan ini mencederai Qonun Asasi 1. Yang kedua adalah fatwa-fatwa keagamaan terkait dengan soal dalam tanda kutip rahmatan lil alamin, perlakuan yang baik terhadap sumber daya alam, dan ternyata bahwa PBNU ini melakukan langkah-langkah kebalikan dari norma dan sekaligus nilai yang semestinya dijaga. Kira-kira begitu secara umumnya yang soal tambang ini. Yang keempat, PBNU dinilai merusak persatuan dan kesatuan Jam'iyah serta Jamaah Nahdlatul Ulama. Ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Ja'far tadi itu terkait soal kebijakan struktural di NU dalam konferensi, dalam dalam konferensi, terus kemudian yang beberapa kebijakan lain masuk dengan Banom itu yang kemudian menimbulkan kegaduhan sampai pada adanya caretaker, kemudian pemecatan tokoh-tokoh NU dari struktur NU dan lain sebagainya. Itu salah satu adalah bentuk dari upaya PBNU merusak persatuan dan kesatuan, karena dalam NU itu kader luar biasa, betul khidmatnya di bawah, tapi atas nama kekuasaan kemudian PBNU mengeluarkan kebijakan yang justru itu kemudian potensial merusak persatuan dan kesatuan di tingkat bawah sampai di tingkatan ranting NU. Itu yang kita sayangkan. 4 hal itu yang kemudian kita tangkap dari hotline melengkapi kajian kami dalam risalah ini. Nah, kira-kira itu salah satu di beberapa alasannya.